dari Miangas sampai Plorote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official atau NKO. Saudara, saya informasikan hal yang menarik ya. Tentu ini masih ada hubungannya dengan perhabiban, ada hubungannya dengan hasil pilpres pemilu kemarin. Tentu saja adalah Pak Anies Baswedan ya. Nah ini diberitakan nih, Pak Anies katanya ngomong sendirian Saudara, curhat curhat kepada fotonya Bung Hatta. Ya kita memang menyadari ya, ada banyak sekali kejadian dalam beberapa waktu yang lalu juga sering sekali kalau sudah pasca pilihan, mau pemilihan kepala daerah, ya, yang banyak itu para pemilih atau pemilihan calon legislatif itu, ada yang nggak terpilih maksudnya, itu mengalami gangguan, gangguan kejiwaan, mulai yang ringan sampai yang berat, ada yang depresi, ya stres, bahkan ada yang gile karena nggak terpilih atau di luar ekspektasi mereka itu ternyata ya. Nah, Pak Anies ini banyak yang mempertanyakan, ada apa? Lalu siapa yang tanggung jawab kalau sampai Pak Anies itu mengalami gangguan? Bahkan ada komentar dari netizen itu bisa jadi karena kualat ini Pak Anies. Karena di dalam debat itu Pak Anies ada dugaan dalam diksi kalimatnya itu seperti melecehkan atau merendahkan Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo itu kan sering sekali katakanlah punya jasa yang besar kepada Pak Anies dan itu diakui oleh Pak Anies ketika dalam pemilihan pilkada Jakarta, itu didukung dan disupport luar biasa habis-habisan oleh Pak Anies dan oleh Pak Prabowo dan para pendukungnya Pak Prabowo. Nah ini Pak Anies kalah ya kan, kalah. Menurut paling tidak minimal menurut hitungan cepat, quick count ya. Kita tunggu nanti pengumuman resminya dari KPU dan pengesahannya ya. Nah saudara, mudah-mudahan Pak Anies baik-baik saja. Ya, jadi Pak Anies ini kan didukung oleh para oknum Habib Ba'alawi yang radikal, ada di situ nama Bahar bin Smith, ada di situ nama, Rizik Syihab ya. Dan kita tahu orang-orang dari Habib-Habib Ba'alawi ini kan ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, tetapi perilakunya jauh panggang dari api, tidak terbukti dan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Jadi ada yang bilang nih, Pak Anies kualat nih yang mendukung adalah para oknum-oknum Ba'alawi keturunan dari Utsman bin Yahya. Kalian tahu kan Utsman bin Yahya itu kategori antek-antek Belanda dan ada teman itu yang mengatakan Utsman bin Yahya itu masuk kriteria sebagai pengkhianat itu bagi bangsa kita. Karena di masa kolonial Belanda itu kan Utsman bin Yahya itu pada pihak membela pemerintah kolonial Belanda dan kemudian mengharamkan perjuangan melawan Belanda ya. Para umat muslim dari Trah Bani Wali Songo yang berjuang gigih ya melawan penjajah Belanda itu diharam-haramkan oleh Utsman bin Yahya. Nah sekarang kejadiannya jadi unik gitu, ketika Pak Anies curhat kepada Bung Hatta, bukan kepada Bung Hatta kan sudah almarhum ya, mudah-mudahan Bung Hatta diterima atau ditempatkan di sisi mulia, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Pak Anies ini curhat, ngomong sendiri atau ngomong dengan fotonya Bung Hatta, saudara. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya perdengarkan dari konten kreator yang lebih dahulu mengungkap masalah ini. Teman-teman yang sudah menonton video ini silakan dikomentari ya, kalian bagaimana komentarnya ini dengan situasinya Pak Anies ini. Ya, dan yang belum disimak video ini baik-baik, tonton sampai habis supaya Anda gak gagal paham. Dan saya minta dukungan support-nya yang belum menekan subscribe, pendatang baru silakan bantu channel kita untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng. Dan like ya video ini mudah-mudahan bermanfaat. Bagikan video ini seluas-luasnya untuk edukasi
dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah di balik apa yang kita sampaikan dan memberikan nilai hiburan, bisa menghibur Anda semuanya. Ya, langsung saja kita dengarkan berikut ini ya. Ini kalau begini modelnya ini kira-kira siapa? Aduh, sebentar ya. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab ini? Ini kalau begini modelnya ini kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab ini? Ini efek kalah dari Pilpres. Sepertinya Pak Anies Baswedan betul-betul seperti orang yang lagi stres. Bahkan banyak netizen mengatakan bahwa beliau tidak terima hasil Pilpres lalu kemudian bicara sendiri dengan foto Bung Hatta. Ini jangan di skip ya. Coba kita lihat seperti apa video ini. Di mana Jadi netizen bilang seperti sedang stres ya Pak Anies ini ya, gara-gara kalah. Paling tidak menurut hitungan quick count ya, hitung cepat. Pak Anies Baswedan bicara sendiri dengan foto Bung Hatta. Sepertinya dia lagi sangat meradang dan melapor ke Bung Hatta soal situasi yang dia hadapi. Bung Hatta. Dengarkan ya, ini berikut ini curhatan dari Pak Anies, suara Pak Anies, dengarkan ya. Dia curhat ya kepada fotonya Bung Hatta. Hibahkan hidupnya untuk menggulung kolonialisme. Dengan Bung Hatta, katanya Pak Anies, telah menghibahkan hidupnya untuk menggulung kolonialisme. Ya itu garis bawahnya. Nah masalahnya Pak Anies ini sekarang didukung oleh anak turunnya Usman bin Yahya. Usman bin Yahya itu tidak ikut mengusir Belanda, tetapi jadi antek-antek Belanda. Sehingga ada yang bertanya, apakah kira-kira Pak Anies kualat nih? Ini pertanyaan loh ya, jangan salah paham. Apa kira-kira Pak Anies kualat ini dengan Bung Hatta? Ya, tahu setidaknya apa Pak Anies ini kualat itu dengan Pak Prabowo. Tapi sudahlah, itu kan dialektika dari para netizen ya, yang tentu setiap orang punya parameter, punya penilaian sendiri, punya tolok ukur masing-masing ya, silakan saja. Yang terpenting semuanya kita sikapi dengan hati yang lembut ya, jangan marah-marah. Kepala harus tetap dingin walaupun hati kira-kira panas gitu ya. dengan gagasan utama menghadirkan keadilan. Perekonomian disusun untuk bisa memberikan manfaat pada semua. Kami punya tugas untuk menggelar keadilan dan kesejahteraan, menggelar kemakmuran. Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi dan kami mendoakan Bung Hatta dengan semua hibah waktu, energi, pikiran, dan di sisi lain doakan kita semua, mendoakan diri kita semua untuk bisa mewujudkan apa yang dulu menjadi cita-cita para pendiri bangsa. Setiap kali datang ke tempat ini saya membayangkan kekuatan gagasan dalam sebuah perjuangan. Mudah-mudahan gagasan itu juga menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan, untuk menghadirkan kesetaraan, dan kebersamaan. Nah, menghadirkan kesetaraan. Tadi di kalimatnya Pak Anies saya dengar ada menghadirkan kesetaraan. Nah, kalau Pak Anies ya masih pro dengan oknum-oknum Habib Ba'alawi yang tidak pernah mau berjuang untuk kesetaraan, kayaknya Pak Anies ya butuh waktu lama untuk mendapatkan simpati rakyat ya. Ya mohon maaf Pak Anies, karena oknum-oknum Habib Ba'alawi itu mengagung-agungkan ras ya, jauh dari kesetaraan. Dia merasa lebih mulia dari orang-orang pribumi ya. Nah, kita lanjutnya.
bagaimana Pak Anies Baswedan dengan nada meninggi mengadu ke foto Bung Hatta, seolah-olah bahwa apa yang terjadi dalam dirinya ini betul-betul ada dalam posisi yang sangat teraniaya. Sekalipun itu di sana dia bicara dalam konteks kebangsaan. Ya, walaupun Pak Anies di depan foto Bung Hatta itu mungkin dia bicara dalam konteks kebangsaan, ya. Mungkin dia ingin supaya dilihat masyarakat luas bahwa Pak Anies ini seolah-olah dia teraniaya, seolah-olah dia terzolimi gitu ya, sehingga curhatnya seperti tadi yang kita dengar. Lalu siapa yang zolimi Pak Anies? Ya biasalah dalam perhelatan, dalam kompetisi pemilu itu ada yang kalah, ada yang menang, biasalah. Mungkin Pak Anies perlu belajar kepada Pak Prabowo, beliau sudah pernah mengalami bagaimana beliau kalah, tetapi masih bisa kokoh, tegar, tabah, ikhlas, dan terus berjalan terus maju untuk membangun bangsa. Mungkin untuk Pak Anies, ya ada kesempatan nanti pada periode berikutnya, berikutnya, dan berikutnya. Tidak usah patah semangat Pak Anies, tidak usah putus asa, ya, masih ada hari esok, ya, kan begitu Saudara. Iya kan? Kita lanjut nih. Aniaya. Sekalipun itu di sana dia bicara dalam konteks kebangsaan, mencoba menarik satu kesimpulan atas situasi bangsa yang dihadapi hari ini, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Seolah-olah dengan kekalahan dirinya, Indonesia berada dalam posisi yang sangat tidak baik-baik saja. Nah, jadi seolah-olah saya pertegas nih dari konten kreator nih, seolah-olah ketika Pak Anies kalah katanya nih, Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Kok mirip banget ya dengan doktrinnya Habib Pahlawi itu ya? Iya kan? Itu mirip-mirip ya, tidak sama persis, mirip. Itu yang disampaikan oleh Bang Novel Alaidrus tuh, yang viral katanya Bang Novel Alaidrus tuh, kalau habaib ini di Indonesia tidak aman, tidak hanya Indonesia yang nantinya tidak aman, bahkan bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip-mirip nih. Jadi seolah-olah walaupun Pak Anies tidak menyampaikan secara langsung seperti itu, kan seolah-olah saya bilang ya, Pak Anies ini seolah-olah ingin menyatakan bahwa karena dia kalah, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini mah mirip dengan habaib ini doktrinnya Pak Anies, ya. Padahal kita semua ini melihat bahwa justru kemudian seandainya Anies Baswedan yang menang, maka bisa berbahaya bagi bangsa ini. Belum lagi Nah, ini saya setuju. Bisa jadi saudara, seandainya Pak Anies menang, itu bisa jadi kan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena di belakangnya Pak Anies ini diduga ada oknum-oknum Habib yang, ya kalian tahu sendiri, yang radikal. Ada kelompok-kelompok yang suka teriak-teriak seperti bahan bakar bin Semit itu kan, bahkan kalian tahu dalam video-video kita sebelumnya kita udah sampaikan itu. Sampai ngomong, siap perang, ya kan? Bahan bakar seperti itu. Lalu Rizik Syihab juga gitu, siap perang begitu. Nah, hal-hal demikian ini loh, tradisi-tradisi apa ya, dalam tanda petik ya, radikal dari oknum-oknum Habib Pahlawi ini harus dihilangkan, harus hilangkan, ya, nggak betul ya. Ya kita lanjut ini komentar dari netizen ya. yang menang, maka bisa berbahaya bagi bangsa ini. Belum lagi gerakan Islam garis keras bisa merajalela, di mana kita tahu bahwa banyak orang di belakang Anies Baswedan ini yang punya misi untuk mendirikan negara khilafah. Nah, bagaimana netizen menanggapi itu? Coba kita simak ini beragam tanggapan dari netizen yang pasti menohok tapi lucu-lucu. Ya, kita simak ya nanti tanggapan netizen. Tapi yang ingin saya garis bawahi dari komentator ini ya, ada oknum-oknum Habib Pahlawi yang memang seolah-olah mendukung negara khilafah, pengen sekali mendirikan negara khilafah. Kalian tahu lah ya oknumnya yang kita maksud ya. Ya, jadi makanya ya ini sudah sunatullah.
Ya siapa yang menang, siapa kalah ini sudah menjadi catatan ilahi, takdir ilahi saya kira ya. Nah, maka kita santai-santai saja. Yang penting jadikan negara kita tetap aman ya, tetap aman dan damai ya. yang sekaligus menjadi hiburan buat kita semua. Ya, kita dengar dari netizen. Dem lah Bang Anies. Kalau kalah baik. Dem, legowo. Ya, Jangan kau samakan Pilkada DKI dengan Netizen yang ngomong, kalau bahasa Indonesia kurang lebih begini ya. Pak Anies, kalau kalah ya kalah saja, legowo. Jangan disamakan dengan Pilkada DKI katanya netizen ya. Pilpres sekarang nih. Hah, kau ajak demo ya, nak demo berjilid-jilid, tak bisa. Kami orang bawah nih, kami orang awam nih tahu. ya. Ngajak demo ya, ngajak demo berjilid-jilid. Nggak bisa katanya komentator dari netizen. Kami orang awam semuanya tahu katanya ya. Suara Prabowo, suara kau, suara Anies tahu gak lo? Dem lah. Diamlah. Nah, orang bawah tahu, suara Anies tahu, Prabowo tahu gitu ya. Ini luar biasa netizen ya. Baik kau makan, janganlah kau ajum-ajum kami dengan yang lain. Kami belago dengan yang lain, di jalanan kami mati, kau enak tidur di rumah. Makan lah, nah makan. Cerdas. Cerdas sekali. Memang saudara, ada kelompok dari yang mendukung Bapak Anies itu kan suka berdemo berjilid-jilid tuh. Jejak digital banyak, kalau kalian pengen tahu dan pengen mencarinya. Ya kan? Saya berharap lah Pak Anies tidak mengikuti saran-saran dari orang yang ngaku katanya kelompoknya ulama. Ulama mana dulu? Ulama mana dulu? Ini harus diperjelas. Apakah apakah Habib Bahar itu masuk kriteria ulama? Guru Gembul saja itu mengatakan semacam Bahar Bakar, semacam Habib Bahar itu tidak masuk kriteria ulama, itu masih dibilang ulama gadungan. Ulama gadungan itu, Bang. Iya, mudah-mudahan lah Pak Anies tidak ngikutin bisikan dari oknum-oknum Habib Balawi yang suka ngajak demo berjilid-jilid itu. Udah selesai, ini pilpres ini Bang, bukan pilkada Bang. Makan lah, nah makan. Cerdas netizen kita. Mentang-mentang kau HTI dengan kau, FPI dengan kau. Hah? Segala nak dengan kau nak ngajak kami ribut dem lah. Legowo be. Iya, legowo. Makan. Kenyang perut. Kami jangan kebentur-benturi dengan yang lain. Lagi kami mati. Kami lu beli kau nih kalah. Kalah telak. Dakati kau nak ngelemui suara. Yang ngelemu suara tu saksi kau tu lah kalau kami tak kati. Kami masyarakat awam ni tahu suara. Ya jadi nggak mungkin masyarakat awam ya tahu itu ya, maksudnya masyarakat awam nggak mungkin lah dibodohin gitu maksudnya, kira-kira begitu ya. Kau suara Ganjar, suara Prabowo. Lebih makan dah. Lebih baik makan saja. Lah capek kami tak kalah, kami nak ingin damai. Apa tak mikir kami orang kecil ni, cari duit susah. Kalau bentur-bentur, lagi Jakarta tu amburadul dibuat. Itu maksudnya komentator netizen ini maksudnya gini, kalau saya tidak salah ya, tolong dikoreksi. Jangan dibentur-benturkan gitu. Itu maksudnya, jangan dibentur-benturkan gitu ya. Beribut baik di situ. Apa tak kasihan kau dengan uang kecil jualan? Jangan ribut saja. Apa nggak kasihan kepada orang kecil gitu ya? Bisa berjalan tak bisa. Dem lah, legowo bela. Legowo saja. Surya Paloh lah nemui Pak Jokowi, entah apa yang nak diomong. Dem lah, ni nak. Kalau nak makan dulu. Ya. Jangan kami dibenturi dengan yang lain. Benar. Kami cinta NKRI. Kami tak galak berpisah. Kami tak galak Pulau Sumatera yang Pulau Jawa nak pisah. Iyo. Ya. Dem lah, dem. Legowo be. Biarlah Pak Prabowo jadi presiden. 58% oi. Jauh. Ya,
Ayo makan. Gue lihat-lihat nih dari tadi gue scroll TikTok, banyak nih yang nge-live soal demo di KPU ya. Curang. Terus sampai lo menang, baru nggak teriak curang gitu. Hah? Iya. Masalahnya di TPS, masalahnya di KPU yang curang. Yakin masalahnya di situ? Bukannya masalahnya karena jumlah suaranya kurang. Di debat seenaknya nilai kinerja Menhan 5/100 lah, 11/100 lah. Giliran balik dinilai rakyat segitu, nggak terima, protes. Terus kan waktu itu juga ada yang ngomong bukannya, ya kalau kalian nggak siap debat, nggak usah debat. Gitu kan, Pak? Kok sekarang kalau nggak siap berkompetisi, ngapain nyalonin? Kompetisi itu ada yang menang, ada yang kalah. Benar. Ternyata sistem tabur tuai itu nyata ya, guys. Kepada anak-anak abahku seluruh Indonesia, aku kasih sedikit pencerahan ya, terutama anak-anak abah yang ada di daerah Aceh ya. Karena aku tinggal di Aceh ya, aku milih Prabowo kemarin seperti melakukan kejahatan. Waktu kalian bilang, kamu pilih siapa? Aku pilih Prabowo. Hah? Kok bisa? Kenapa? Ini. Emang kenapa gitu kan? Jadi aku kasih sedikit pencerahan ya, ini nggak mungkin Tuhan itu, Allah itu kasih seseorang yang betul-betul nggak bagus untuk negara yang begitu besar. Ini negara Indonesia sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Nggak mungkin Tuhan itu ngasihnya yang asal, pasti ini yang terbaik bagi kita. Jadi kalian udahlah, nggak usah teriak-teriak curang lagi. Kalian tunggu aja ya. Dan sejarahnya hasil real count sama quick count itu pasti nggak jauh beda. Jadi kalian udahlah, kalian legowo aja, terima aja ya sayang-sayangku ya. Kalau dia kalah, maka yang muncul di kepalanya adalah kecurangan di mana-mana, dan itu adalah realitas politik yang saya kira juga sudah sering disampaikan oleh pasangan Pak Ganjar dulu, yaitu Pak Mahfud MD, bahwa setiap ajal 5 tahunan bagi yang kalah itu teriakannya cuma satu, bahwa mereka merasa dicurangi. Itulah kenapa di negara ini ada namanya Mahkamah Konstitusi. Kita berharap seluruh orang yang merasa dirugikan dalam proses Pilpres kali ini ataupun Pileg kali ini itu harus melaporkan data-datanya kepada Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi sebagai satu lembaga hukum tertinggi yang memutuskan siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah dalam kontes pemilu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saudaraku ya. Terima kasih sudah menginformasikan tentang fenomena Pak Anies ngomong sendiri dengan fotonya Bung Hatta. Curhat lah katakan begitu ya. Ya nggak apa-apa, itu bisa melegakan, saya pikir, melegakan hatinya Pak Anies ya. Itu saya pikir sebaiknya begitulah. Jangan sampai seperti Oknum Habib itu yang berprovokasi ngajak-ngajak perang gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa membaca progres banyak tokoh yang sekarang sudah mulai legowo ya. Dan bahkan merapat kepada Pak Jokowi, kubunya juga kepada kubunya Pak Prabowo ya kan. Bahkan tadi malam bagaimana kalimat yang keluar dari Bahar bin Smith ketika komunikasi, ketika ditelepon oleh Bang Hercules. Bang Hercules, dia ngomong itu sudah mulai tidak fanatik ke 01, dia bahkan bilang ya akan melawan kecurangan di semua calon, ada 01, 02, 03. Lah ya memang kan ada saja oknum-oknumnya, namanya oknum ya, ada yang juga curang di 01, pendukung 01, ada juga pendukung 02, pendukung 03. Ya, walaupun ada begitu, ngapain sih Bahar ngajak-ngajak perang? Tetapi dengan ungkapan itu kan Bahar ini sudah mulai mau merapat pikirannya ke kubunya Pak Prabowo juga. Kan dia ngomong siapapun yang menang presidennya kita dukung. Nah itu benar juga. Artinya Bahar ini sudah mulai insaf kali ya. Atau mungkin kalau pakai istilah tobat kali ya. Tapi ya wallahu a'lam bishawab ya saudara ya. Dan tetapi yang jelas dari perkembangan perpolitikan yang sudah kita amati di media sosial, di berbagai platform medsos itu, nah ini sudah mulai banyak orang-orang yang legowo ya, termasuk Pak Capresnya, wakil presidennya Pak Anies ya, calon wakil presidennya itu dari kubu Pak Anies siapa wakilnya? Ya Mas Imin, Pak
Pak Imin ya. Itu kan juga sudah mulai merapat ke Pak Prabowo. Bahkan yang namanya Pak Surya Paloh ya, itu jelas sudah menghadap Pak Jokowi juga. Bahkan dia tegas-tegas menolak hak angket yang digulirkan oleh sejumlah tokoh, yang digulirkan oleh Pak Ganjar kalau nggak salah. Ya, ya tidak apa-apa, kita ikuti proses hukum. Kalau ada peluang ya silakan ikuti, jalani. Tetapi jangan sampai pakai kata-kata yang provokatif seperti yang dilakukan Bahar dan yang dilakukan oleh Rizik Syihab yang perang, dikit-dikit perang gitu, mbahmu perang. Kalau kamu suka perang ya pulang saja ke Yaman sana gitu. Indonesia suka damai, bangsa ini kan satu keluarga gitu, keluarga besar NKRI. Ya kita harus saling berangkulan. Nah, begitu. Kalau ada persoalan, pakai cara damai. Ya instrumennya sudah disiapkan, mekanisme hukum juga sudah disiapkan. Nah, mengapain ngajak-ngajak perang? Ya walaupun si Bahar mengklarifikasi itu melawan semua kecurangan. Kalau ada di 01, 02, 03, bukan untuk 01 doang katanya. Bukan untuk membela 01 doang katanya. Ya tetap saja salah si Bahar gitu. Kenapa? Ya dia ngajak-ngajak perang kok. Ngajak-ngajak angkat rencong kalau ada kecurangan. Ya kan ada mekanismenya. Kan sudah dibilang oleh Pak KPU ya. Kalau memang ada kecurangan, cari bukti, ya, kemudian gugat, tuntut di pengadilan, ikuti proses hukum. Kan begitu, abangku, Abang Bahar. Siapa yang sudah hadir ini menemani kita? Terima kasih yang setia menemani kita, yaitu Abdul Hadi Hanrawibawa. Nah, tadi hadir pertama kali, komen pertama kali. Terima kasih ngasih jempol dukungannya kepada kita ya, saudaraku. Kemudian siapa lagi nih? Loh, kemana kok hilang kau komen live chat? Salah pencet ke aku. Oh, ini muncul lagi nih. Salah pencet tadi aku. Oke. Dari Sayyid Muhammad Arif, Mbak Alawi, Mbak Salamah, Baswedan. Pinter kali abangku ini. Sayyid Muhammad Arif katanya, Mbak Alawi, Mbak Salamah, Mbak Swedan, Mbak Swedan, Mbak Kekok. Kemudian dari Dila, kalau saya nggak salah ya. Terima kasih dukungannya, jempolnya dari Bang Margono. Dari Klaten ya Bang, mudah-mudahan saya selalu bahagia selalu dari Klaten. Bang Margono. Klaten hadir Gus, terima kasih Bang hadirnya. Mbak Alwi itu memang sebenarnya biang kerok dari kegaduhan sebenarnya. Kalau saya hadapi Gus, saya resapi Gus gitu ya. Kemudian dari Mujiono 99. Pemerintahan yang pro rakyat adalah pemerintahan yang tidak memberi jabatan apapun kepada WNI Yaman. Setuju Bang, setuju. Ya mudah-mudahan lah. Tetapi ya kalau dia ya terserah hak prerogatif presiden yang terpilih lah, saya nggak bisa komen. Kemudian dari Bang Rohidi 02, terima kasih Bang ya hadirnya. Kemudian Suparman, Pak Ram, bakar. Bahan bakar, Smith, bakar Smith. Bakar demit. Itu bukan ulama kok congore angger mengo ya. Iya bahan bakar Ben Smith itu angger mengo itu. Itu nyata Gus Fuad dan sebagainya itu sudah nggak akan mengakui si Bahar ini sebagai ulama ya. Ramai kapan hari kan ngerosting juga tuh Bahar, ngerosting kayak Nusantara. Kemudian dari Bang Rohadi 02. Bang Rohidi ya ini. Kalau ngajak perang ya salah lah, ya benar salah apapun alasannya. Sudah kan saya sampaikan itu videonya. Kemudian Rohidi yang belum nonton video kita sebelum ini ya. Percakapan Bahar bin Smith dengan Bang Hercules. Rohidi 02, tapi kalau ada kecurangan ya dibuktikan saja. Ya akan sudah dibuka mekanisme hukum. Begitu ya. Abdul Rojak, NKRI harga mati. Bejo Irianto, Yaman wis stres.
Roni Effendi, kecurangan silakan diselesaikan secara hukum karena hak warga negara. Tetap kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan mudah terprovokasi. Terima kasih Bang Roni Effendi. Sudah ya saudaraku, udah 30 menit, komentar juga sudah saya baca, banyak yang tidak komen, yang komen sedikit. Saya disclaimer ini adalah live streaming, barangkali ada kalimat yang berubah, terputus, mohon diluruskan, dibenerin ya, karena saya ada di pinggiran desa, barangkali ada gangguan jaringan internet ya. Nah, tetap kita jaga persatuan, persaudaraan, perdamaian ya, ketentraman. Ya, ini berbeda pendapat boleh, tapi jangan sampai ngajak-ngajak perang ya. Ganggu masyarakat ya, jangan sampai provokatif gitu ya. Nah itu aja. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!